Halo guys, karena di video yang kemarin banyak banget yang nanya hotelnya gimana kak, terus ke Pattaya, ke Hawaii naik apa, terus kalau mau sewa motor butuh SIM atau enggak. Nah ini aku bakal jawabin semua pertanyaan kalian. Jadi kurang lebih video ini aku bakal share itinerary, tips, dan beberapa hal yang harus kalian perhatikan kalau kalian mau ke Thailand. Aku yakin sih setelah kalian nonton video ini kalian bisa berangkat sendirian tanpa travel alias backpacker ya guys. Oke, langsung aja ke itinerary. Di sini aku punya ekspektasi itinerary dan ini dia realitanya. Nah, di hari pertama jadwal flight kita itu di jam 6 yaitu di Terminal 2F, tapi kita telah check-in karena nunggu subuh dulu di Masjid Terminal 2F. Jadi saran aku buat teman-teman kalau misalkan kalian flight jam 6, kalian langsung aja check-in dan sholatnya itu bisa di dalam terminal ya. Nah, aku beli tiketnya via Traveloka dengan tujuan CGK DMK dengan maskapai Thai Lion Air. Berangkatnya kita nggak pakai bagasi, jadi pure dengan kabin 7 kg. Pulangnya baru kita beli bagasi 25 kg. Jadi sebelum berangkat itu kita udah beli tiket pergi dan pulangnya. Nah, totalnya itu segini. Dan per orang kurang lebih kena 2.500.000. Overall perjalanannya lancar, kurang lebih 2,5 jaman. Take off juga nggak berasa pakai Thai Lion Air itu. Dan sampai di bandara DMK aku langsung nukerin SIM card Thailand di counter yang udah aku beli via Klook. Harganya segini. Dan dapat kuota 50 GB untuk 10 hari. Jadi kita bagi 3 karena bisa tethering ya. Kartu Thailand itu bisa dipakai buat tethering dan per orangnya di harga 37.500. Nah, kenapa aku lebih milih beli SIM card daripada beli paket roaming? Karena kalau pakai SIM card Thailand itu aku bisa daftar Bolt. Jadi selama perjalanan di sana itu aku transportasinya pakai Bolt. Bolt itu kayak Grab-nya Thailand gitu. Dan harganya lebih murah daripada Grab. Dari bandara ke hotel kita naik Bolt per orangnya di harga 28.000. Jadi satu mobil dari bandara ke hotel kita di Pratunam itu totalnya 80 ribuan lah. Nah, sebetulnya ada juga di exit A6 itu ada bus yang harganya 22.000 dan itu nganter kalian ke Pratunam. Hotelnya kita nginep di 10 Stars Inn Hotel. Ini tuh hotel langganannya Just Tipper Indonesia ya, karena deket banget sama pasar Pratunam. Kalian tinggal jalan kaki aja. Kita booking untuk 5 days 4 night via Klook dan dapat harga segini. Kenapa aku beli di Klook? Karena pas aku compare sama Traveloka dan tiket.com, waktu itu Klook itu harganya lebih murah dan dia tuh pajaknya lebih sedikit. Jadi per orang kena 590 ribuan untuk 5 hari 4 malam. Nah, jadwal check-in hotel itu kan jam 2. Jadi kita tuh sampai hotel cuma nitip barang aja dan kita cari makan di area hotel terus langsung shopping. Ya, di hari pertama itu kita langsung shopping di Pasar Pratunam. Karena emang semenggiurkan itu, harga-harganya juga murah. Baju oleh-oleh gitu cuma 50 ribuan, celana juga 50 ribuan dan banyak baju-baju bagus lainnya. Selesai shopping sekitar jam 3-an, baru kita balik hotel buat check-in dan istirahat sebentar. Sorenya kita ke Chatuchak Weekend Market. Chatuchak ini bukannya tiap weekend ya, kan namanya Chatuchak Weekend Market. Jadi dia bukannya setiap Sabtu Minggu, tapi banyak yang bilang sih sekarang weekday juga udah buka ya. Di Chatuchak itu apa aja sih isinya? Kalau kalian lihat video aku yang kemarin itu aku kasih lihat ya, di Chatuchak itu rame banget dan di sana aku nyobain fried squid egg yang kayak di mukbang Thailand. Nah, dari Chatuchak itu kita lanjut ke Icon Siam, Mall Icon Siam. Niatnya kita mau nonton water fountain show tapi telat karena macet. Di Thailand itu pokoknya macet banget. Nah, karena kita gak jadi nonton water fountain show, kita cuma foto-foto aja di situ karena belakangnya itu ada pemandangan cruise gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian mau dinner cruise juga bisa. Nah, tapi kita milih untuk ke Asiatic dari Riverfront. Caranya gimana? Jadi dari Icon Siam itu water fountain show di sebelah kanan itu ada loket untuk pembelian kapal. Jadi kita tuh ke Asiatic dari Icon Siam itu harus naik kapal dulu buat nyebrang. Harganya murah, cuma di 7.000. Nah, kita nyebrang di sana itu waktu itu udah jam 10-an tapi masih rame banget. Nah, di Asiatic dari Riverfront itu ada apa sih namanya? Kayak di
Dufan. Nah, kita di sana beli tom yum, terus teman aku juga beli sepatu. Jadi di sana tuh ada outlet sepatu dan pas banget waktu itu lagi diskon. Jadi kalau misalkan kalian ke Asiatik, mendingan kalian siapin uang yang banyak karena banyak barang-barang yang bisa kalian beli, terutama barang-barang branded. Temen aku beli Adidas Ori, harganya cuma 400.000. Itu bagus banget, Adidas Bermuda, gambarnya kayak gini. Nah, tadinya aku pikir itu Asiatic The Riverfront itu di tengah-tengah laut, tapi ternyata dia itu di pinggir daratan. Jadi kita dari Asiatic ke hotel itu tinggal naik boat aja. Nah, hari kedua ini tuh jadwal kita ke Pattaya, tapi tadinya kita nggak jadi ke Pattaya karena bangunnya kesiangan. Mungkin karena capek ya, karena di hari pertama itu kita pulang sekitar jam 12-an. Dan pas hari kedua ini kita jam 10 pagi itu baru bangun. Tapi kita tetap tancap gas dan langsung ke terminal Ekamai, tinggal naik boat. Kita juga beli sarapan di Sevel, jadi dekat stasiun Ekamai itu ada Sevel. Untuk harga tiket bus dari Ekamai ke Pattaya itu cuma 70.000. Dan perjalanannya kurang lebih 2 jam. Terus sampai terminal Pattaya kita itu harus naik Bolt atau Grab lagi ke pantainya karena lumayan jauh dari stasiun Pattaya ke pantai Pattaya. Kalau kalian mau nyebrang ke Pulau Kohlan kayak kita, itu kalian tujuan Boltnya itu ke taxi station, kalau nggak salah taxi station Pattaya Beach. Nah, sampai situ tuh udah banyak yang nawarin jasa speedboat. Jadi ada kapal, ada juga speedboat. Kita dapat harga speedboat kurang lebih 125.000, itu udah PP. Jadi di speedboat itu kita juga nyampur sama turis lain, ada banyak orang Cina, orang Jepang, dan janjian sama supirnya ini kita mau balik jam berapa, dan kalian gak bakal ditinggal karena nanti kita dikasih stiker sama gelang buat nandain kalau kita itu penumpangnya mereka. Jadi pas lagi udah jadwal pulang, kita tuh bakal dicari sama mereka. Kita pas lagi naik speedboat itu nggak berekspektasi apa-apa, kita nggak bawa baju ganti, terus juga cuma bawa makanan seadanya yang tadi kita beli di Sevel. Ternyata pas lagi nyampe sana gitu kita basah kuyup karena speedboatnya tuh betul-betul cepet banget, jadi kena kecipratan air pantai, asin lah. Nah, jadi kita mau beli baju di sana juga ternyata lebih mahal harganya daripada di pasar. Terus kita mau beli makan juga susah karena di Pulau Kohlan itu kebanyakan makanannya non halal. Nah, kalau kalian mau makan itu adanya, maaf ya, kayak ada babi, terus juga ada buaya, ya dari daging buaya. Jadi kalau misalkan mau nyari makanan halal kayak ayam gitu lumayan sulit sih. Nah, tapi untungnya kita masih ada snack yang kita beli di Sevel. Jadi kita di sana cuma duduk-duduk sama makan snack dengan baju yang basah. Jam 5 kita balik, tapi pas kita pulang itu di jalan itu ada badai, jadi hujan ya kita makin basah kuyup lah. Tadinya kita itu mau ke City Coffee Pattaya yang viral itu loh guys. Jadi dia tuh ada coffee shop di atas. Nah, kita tuh dari atas tuh bisa ngeliat pemandangan. Tapi karena kita udah basah kuyup terus juga lapar banget, jadi kita langsung lanjut ke Amir Halal Resto. Ini tuh resto halal yang terkenal banget di Pattaya, makanannya enak terus juga murah. Di sana juga ada masjid ya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau sholat itu di Amir Halal Resto tuh nyaman banget tempatnya. Highly recommended. Hal yang aku nyesel banget adalah kenapa nggak nginep di Pattaya. Karena Pattaya itu ternyata seru banget dan masih banyak tempat yang bisa aku kunjungin di sana. Jadi buat kalian yang mau ke Pattaya mendingan nginep ya. Hari ketiga ini jadwal kita ke Hoi Ai. Nah, ini banyak banget yang ditanyain sama temen-temen tentang Hoi Ai ya. Seperti biasa kita bangun kesiangan jam 10 itu baru bangun, tapi kita tetap tancap gas. Kita beli sarapan dulu di Sevel yang dekat hotel. Abis itu lanjut naik boat ke Mochit New Fan Station. Nah, untuk ke Hoi Ai kita tuh naik van yang tujuan Bangkok Pakchong, harganya 75.000 dan perjalanannya sekitar 3 jam. Dan di Pakchong itu susah banget cari Bolt atau Grab, jadi makanya kita sewa motor. Nah guys, orang Thailand tuh nggak ngerti bahasa Inggris, jadi kita ngomongnya tuh pakai bahasa isyarat ke mbak-mbak penyewa motornya. Kita dapat di harga 225.000 untuk sewa 2 motor. Terus kita bagi ketiga orang, jadi per orangnya itu 75.000. Perlu sih atau enggak? Menurut aku tergantung, karena di beberapa tempat sewa itu perlu pakai SIM, tapi di tempat sewa aku yang kemarin itu nggak butuh SIM, jadi cuma paspor aja.
mereka pinjam paspor kita untuk di-scan, habis itu paspor asli kita itu dibalikin lagi. Habis itu kita disuruh ngisi surat sama tanda tangan juga. Isi suratnya itu kayak nama kita siapa, terus sewanya berapa jam, terus juga ada ketentuan kalau misalkan bensinnya habis tuh harus ganti, terus kalau misalkan ada kerusakan dendanya berapa dan lain sebagainya gitu guys untuk sewa motor. Dari Pakchong ke Khao Yai itu lumayan jauh. Kalau bisa aku bilang Pakchong itu daerahnya kayak Bandung, jadi istilahnya kayak kita dari kota Bandung mau ke Lembang. Nah Khao Yai ini Lembangnya. Sebagaimana di Lembang itu kan agak susah ya kalau misalkan mau pakai Grab, makanya kita harus pakai motor. Dari Pakchong ke Khao Yai itu kurang lebih 40 menitan. Itu jalanannya juga lumayan ekstrim, nggak rusak sih, cuma banyak bus besar gitulah, kayak jalanan provinsi gitu. Tapi alhamdulillahnya pemandangan di Khao Yai itu betul-betul bagus. Nah, destinasi yang kita datengin itu Blasembelum namanya. Ada HTM-nya yaitu 25.000, tapi itu bisa ditukar makanan atau minuman yang ada di kafe di dalam Blasembelum. Nah, dari Blasembelum kita balik ke Pakchong dan beli tiket balik ke Bangkok on the spot. Karena di sekitar itu memang banyak yang jual jasa van ke Bangkok. Nah tapi waktu itu harganya di 100 ribuan. Pelajarannya adalah kalau kalian mau ke Khao Yai mending nginep, karena bukan masalah banyak tempat yang dikunjungin ya, tapi karena Khao Yai itu jauh banget, jadi lumayan capek kalau misalkan PP kayak kita. Nah sampai Bangkok kita naik boat ke George Fair Market. Itu tuh tempat kuliner gitu, jadi kalian siapin uang yang banyak karena makanan di George Fair itu betul-betul enak, banyak, lengkap. Ada daging, ada lobster, ada takoyaki yang gendut-gendut, terus ada durian, buah-buahan segala macam, banyak banget. Ada pad thai dan masih banyak lagi. Di George Fair juga banyak toko oleh-oleh. Di situ aku beli beberapa tas dan juga temen aku beli gantungan kunci gitu, lucu-lucu banget. Dari George Fair kita lanjut ke Big C Ratchadarmi. Itu lokasinya deket sama hotel kita. Big C itu tutupnya jam 2 malam. Jadi dari George Fair kita tuh kalau nggak salah sekitar jam setengah 12-an, habis itu langsung lanjut ke Big C. Nah itu kalau misalkan kalian mau beli oleh-oleh makanan, kalian ke Big C aja. Dari Big C kita ke hotel itu naik tuk-tuk, karena kita pengen nyobain rasanya naik tuk-tuk itu gimana. Nah tuk-tuk itu harganya lebih mahal daripada Bolt ya, kayak Bajai itu harganya lebih mahal kan daripada Grab atau Gojek. Day 4, ini adalah last day kita di Thailand. Jadi pagi-pagi itu kita sarapan di Pratunam dan belanja sedikit buat ngelengkapin yang kurang-kurang. Habis itu baru kita ke Wat Arun naik Bolt juga. Nah, masuk Wat Arun itu bayarnya 25.000 kalau nggak salah, itu udah dapat minum. Terus buat sewa bajunya aku dapat yang harga 75.000. Nah dari Wat Arun kita lanjut ke Central World karena ada beberapa jastipan ya kayak Labubu, soalnya waktu itu Pop Mart itu belum ada di Indonesia. Di Central World itu juga ada Milk Bun. Jadi kalau misalkan kalian masih ngiler sama Milk Bun, kalian beli aja di Central World. Terus dari Central World itu kita tinggal naik JPO. JPO-nya tuh panjang banget ke Tofu Skincare. Nah baru dari Tofu Skincare kita balik ke hotel buat prepare barang. Sebenarnya ada satu kebodohan lagi selama kita trip di Thailand. Kita tuh salah beli tiket pesawat. Harusnya kita itu beli tiket pesawat itu di jam 1 malam, tapi masuknya udah hari ke-6 gitu. Tapi kita malah beli tiket pesawat di hari ke-5. Jadi kita di Thailand itu cuma dapat 4 hari, bukan 5 hari gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian mau beli tiket pesawat yang malam kayak kita, coba diperhatiin lagi udah bener atau belum. Karena kalau misalkan mau reschedule itu harganya mahal, sama aja kayak kita beli tiket pesawat yang baru. Kurang lebih 500 sampai 1 juta dan harganya tuh suka beda-beda tergantung, aku nggak tahu ya tergantung apa. Mungkin tergantung perubahan jadwal tiketnya yang enggak pasti gitu. Nah mungkin itu aja guys yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga bermanfaat, dan untuk itinerary selengkapnya aku bakal share linknya di deskripsi ya. Thank you for watching. Jangan lupa dukung aku dengan like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.